Pilkada serentak 2020 di masa pandemi COVID-19 ini memang butuh pengawasan yang sangat ketat. Tidak hanya persoalan bagaimana paslon mematuhi protokol kesehatan COVID, tetapi juga pengawasan terkait keterlibatan aparatur sipil negara pada saat Pilkada serentak 2020. Dan salah satu daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020 adalah Kabupaten Konawe Utara. Dan saudara, saat ini melalui line telepon kita sudah tersambung dengan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Konawe Utara, Bapak Abdul Makmur. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam Pak Makmur. Ini kalau kita bicara tentang pengawasan di masa pandemi COVID-19, mulai dari tahap awal kampanye sampai saat ini, bagaimana dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Secara umum, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Konawe Utara, khususnya pada sejak penetapan pasangan calon sampai dengan tahapan kampanye yang berlangsung saat ini, tahapan pilkada berlangsung dengan cukup kondusif, tidak ada permasalahan berarti yang menjurus pada gangguan keamanan dan ketertiban. Bahwa ada dinamika di tengah masyarakat, saya kira itu hal yang wajar untuk daerah yang tengah melaksanakan pilkada. Oke. Khusus ya. Bagaimana Pak? Terus masalah COVID, ya, pelanggaran COVID, saya kira Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tetap fokus melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, terbukti dengan adanya beberapa kampanye yang telah kami berikan teguran, baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini, ketika Bawaslu memberikan teguran, maka seketika itu dilakukan perbaikan oleh peserta pemilihan dalam hal pasangan calon yang melakukan kampanye, sehingga belum ada yang sampai pada level pembubaran kegiatan kampanye karena pelanggaran prosedur COVID. Saya kira begitu. Oke, berarti bisa dikatakan terkait dengan pelanggaran kesehatan COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara sama sekali tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh paslon, begitu Pak? Jadi begini Mbak, kalau bicara pelanggaran, bentuk tindakan dari Bawaslu itu tidak sampai langsung pada penanganan yang di bawah teguran kejahatan atau pemberian sanksi, tidak. Tapi kita memberikan teguran dulu. Nah, dari beberapa pantauan kami, sebanyak 3 kali kami telah memberikan teguran lisan dan tidak dilakukan perbaikan pada saat itu. Dalam hal misalnya tidak dilakukan perbaikan, maka dilanjutkan dengan teguran tertulis. Nah, kami di Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sejauh pelaksanaan kampanye ini telah mengeluarkan 1 kali teguran tertulis, dan pada saat itu pasangan calon yang bersangkutan langsung melakukan perbaikan sehingga kami tidak lanjut lagi pada langkah selanjutnya, yaitu pembubaran kegiatan kampanye. Itu gambarannya. Demikian, Pak. Oke, baik. Nah, kalau selain pelanggaran yang Bapak sampaikan tadi, tetapi para paslon ini sudah mematuhi aturan, adanya teguran dari Bawaslu dan kemudian diindahkan oleh paslon, apakah juga temuan di lapangan ada diperoleh dari Bawaslu sendiri, adanya mobilisasi ataupun juga netralitas ASN yang saat ini ada ditemukan di Kabupaten Konawe Utara, atau seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Saya ingin pada kesempatan ini juga menggambarkan bahwa sejauh ini Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah memproses sebanyak 32 kasus, ya, di mana 29 diantaranya merupakan temuan pengawas pemilu dan 3 kasus itu adalah laporan dari masyarakat. Dari 32 kasus ini memang yang paling mendominasi adalah kasus pelanggaran perundang-undangan lainnya, yaitu terkait netralitas, pelanggaran terhadap netralitas ASN sebanyak 27 kasus. Kasus pelanggaran netralitas ASN ini semuanya telah kami proses dan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, di mana Bawaslu membuat serangkaian pemeriksaan, permintaan keterangan dan kajian, kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selaku lembaga negara yang berwenang untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan pelanggaran netralitas ASN ini. Oke, baik. Ini setelah memasuki masa debat kandidat, dan nanti 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pencoblosan di 7 kabupaten
di Sulawesi Tenggara. Ini juga kadang-kadang Pak Makmur yang jadi permasalahan adalah adanya kegiatan money politik pada saat menjelang 1 hari pelaksanaan pencoblosan begitu. Nanti upaya apa yang dilakukan oleh Panwas sendiri? Apakah Panwas akan melakukan mobilisasi ke beberapa titik atau seperti apa, Pak? Pada pilkada tahun ini ya, kami masih memberikan pencegahan, himbauan, peringatan dini kepada seluruh kelompok masyarakat, terutama juga kepada pasangan calon. Kami menyampaikan bahwa di Undang-Undang Pilkada, ancaman perbuatan money politik ini tidak hanya mengenai pemberi, tetapi juga penerima. Itu diatur dalam pasal 187A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa terhadap pemberi dan penerima ada sanksi pidana yang menanti minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun. Kami lakukan langkah pencegahan, Pak, sejauh ini. Adapun mengenai bagaimana mengantisipasi maraknya yang biasanya kan proses money politik ini banyak dilakukan pada masa tenang sampai dengan 1 hari dan bahkan pada saat menjelang pemungutan suara. Maka kami Bawaslu Kabupaten Konawe Utara seperti pada pemilu dan pilkada sebelumnya akan melakukan patroli di masa tenang, terutama fokus utamanya salah satunya adalah untuk mengantisipasi adanya money politik ini. Dalam patroli ini selain dengan mengerahkan seluruh jajaran pengawas pemilu, kami tentu bekerja sama dengan pihak kepolisian, kemudian juga stakeholder terkait. Beberapa saat yang lalu kami juga telah berkoordinasi misalnya dalam beberapa rapat koordinasi dengan Badan Kesbangpol misalnya, termasuk juga kami berusaha menggait kelompok-kelompok masyarakat dengan membentuk kelompok pengawasan partisipatif. Kami mencoba mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk bersama-sama aktif, bersama-sama mengawasi pilkada ini, karena kita sadar bahwa politik uang adalah awal dari perilaku koruptif sebenarnya dalam sebuah sistem pemerintahan. Maka ini yang berusaha kami sentuh kesadaran masyarakat agar bersedia bersama-sama Bawaslu melakukan pengawasan, salah satunya terutama pada pengawasan money politik ini. Demikian, Pak. Oke, baik. Pak Makmur, kalau kita melihat pada pengawasan pandemi COVID-19 ini pada pilkada serentak di masa pandemi COVID-19, apakah ada skema yang berubah dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Panwas selain harus menggunakan alat pelindung diri begitu? Terkait skema, saya kira secara garis besar langkah-langkah pengawasan kami masih sama ya terhadap pilkada sebelumnya, bahwa diawali dengan pencegahan terlebih dahulu, kemudian kami mengawasi, dan setelah dilakukan pencegahan tersebut ternyata masih ditemukan dugaan pelanggaran, maka langkah selanjutnya adalah penindakan. Mungkin yang lebih tepat adalah terkait bagaimana kami mengatur, mengkoordinasi jajaran, karena kampanye di masa pandemi ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Saat ini kampanye itu lebih banyak dilakukan dan memang tidak dimungkinkan lagi adanya pertemuan berupa rapat umum dan rapat terbuka. Maka yang dilakukan sekarang adalah pertemuan terbatas. Maka kami mengkoordinir dan mengatur jajaran pemilu agar semua pertemuan terbatas yang dilakukan oleh peserta pemilihan dapat terawasi, meskipun misalnya dilakukan di beberapa titik, tetap membagi dan mengelompokkan pemilu, baik yang berada di kecamatan, kemudian pengawas pemilu yang ada di tingkat kelurahan dan desa. Masing-masing semua kegiatan ini dapat terawat secara bersama-sama. Oke. Saya kira demikian. Baik, Pak Makmur, kalau tantangan yang paling berat ditemukan oleh Panwas dalam melakukan pengawasan pilkada serentak mulai dari tahap awal sampai tahap hari ini seperti apa? Ya, saya kira tantangan ya, terutama terkait dengan penerapan kebiasaan baru ya, di dalam pandemi COVID-19 ini, khususnya datang dari para peserta kampanye misalnya. Meskipun misalnya calon tim kampanye sudah mengatur kursi sedemikian rupa, tetapi ada saja dalam prosesnya misalnya masyarakat ini tetap berbentet-bentetan, mengangkat kursinya sehingga saling berdekatan. Ini kan memang untuk membiasakan kebiasaan baru ini butuh waktu tersendiri, utamanya bagi masyarakat kita yang menjadi peserta kampanye. Ini salah satu tantangan. Kemudian yang kedua, memang pengawas pemilu ini sangat terbatas sebenarnya berbanding dengan jumlah yang diawasi. Bagaimana pengawas pemilu di tingkat desa jumlahnya hanya 1 orang.
kemudian di tingkat kecamatan jumlahnya hanya 3 orang. Ini jumlahnya yang sangat kecil dibanding masyarakat yang semuanya sebenarnya berpotensi melakukan pelanggaran. Masyarakat pemilih yang kami maksud ini. Maka atas dasar tantangan inilah kemudian kami berupaya melakukan penggalangan masyarakat, menggait sebanyak mungkin yang kami sebut dengan istilah sahabat-sahabat Bawaslu. Kami turun menemui kelompok-kelompok masyarakat, pemilih pemula, kelompok pemilih milenial. Kami gait dan kami sentuh kesadarannya untuk bersama-sama menjadi bagian dari pengawasan pilkada di Kabupaten Konawe Utara ini. Baik, terakhir Pak Makmur, penguatan apa Pak Makmur ingin berikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Konawe Utara, apabila terjadi pelanggaran ditemukan di lapangan ini, mereka tidak segan-segan untuk melapor ke Bawaslu? Ya, baik, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara untuk senantiasa mempertahankan dan menjaga kondusivitas daerah kita. Pilkada Kabupaten Konawe Utara ini sejatinya adalah pesta demokrasi yang kita jalani dengan riang gembira, tidak ada persoalan, tidak ada gesekan, dan saya kira kita semua harus belajar mendewasakan diri dalam berdemokrasi. Adapun kesuksesan pilkada ini sejatinya harus juga bukan hanya dari sisi kuantitas tapi dari sisi kualitas. Terhadap semua pelanggaran seharusnya dapat diproses oleh kami selaku lembaga yang berwenang untuk memproses dengan pelanggaran pemilihan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila melihat dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran pidana, baik itu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu, agar tidak segan-segan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, atau paling tidak memberikan informasi awal kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk kemudian kami melakukan langkah-langkah penelusuran dan menjadikan informasi awal tersebut sebagai temuan. Saya kira kita semua harus peduli karena kualitas pilkada akan sangat menentukan kualitas pemimpin yang kita pilih dan pada akhirnya akan ikut menentukan bagaimana wajah Kabupaten Konawe Utara ini ke depan. Baik. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Abdul Makmur. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Konawe Utara sudah bergabung bersama kami, Pak. Terima kasih informasinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, demikian.